Gagal itu wajar, tapi nyerah bukan pilihan. Selamat datang di Galan Tips UTBK dan Semi Gap. Tempatnya kita bantai soal pakai pemahaman konsep yang matang. Buat kamu yang tahun lalu gagal masuk PTN dan sekarang lagi berjuang di fase gap year atau semi gap year, video ini khusus buat kamu. Dan buat adik-adik kelas 12 yang baru nyicil materi, kamu beruntung nemu video ini lebih awal. Target kita 1 tahun depan pakai jas alma mater PTN impian. Hari ini aku bakal membedah 3 tipe soal penalaran umum yang sering menjebak peserta UTBK. Kenapa sih peserta UTBK banyak yang gugur di soal ini? Karena mereka panik. Sini aku ajarin cara ngerjain soal silogisme ini pakai logika sederhana. Oke, kita lihat di soal nomor 1. Di soal pertama ini, premis pertama itu ada kopi yang disajikan di meja VIP diracik oleh barista X. Premis 2, kopi yang disajikan di meja VIP rasanya manis. Premis 3, tidak ada secangkir teh pun di meja tersebut. Simpulan yang tepat tentang barista X adalah, berarti kita lihat di premis 1, kopi yang disajikan di meja VIP diracik barista X. Barista X berarti menyajikan kopi di meja VIP. Kopi yang disajikan di meja VIP rasanya manis. Nah, ini berarti barista X menyajikan kopi di meja VIP dengan rasa manis. Tidak ada secangkir teh di meja tersebut. Berarti kita lihat di pilihan pertama, ini berarti harusnya kan barista X menyajikan kopi di meja VIP rasanya manis. Tapi apakah di pilihannya itu ada? Kita lihat ya. Pilihan pertama, tidak meracik minuman yang manis. Salah, karena dia menyajikan kopinya manis. Berarti ini salah. Opsi A, tidak meracik kopi yang tidak manis. Bisa jadi meracik kopi yang tidak manis. Salah, karena tadi meracik kopi yang manis. Meracik teh yang manis salah, karena tidak menyajikan teh. Nah, ini teh, langsung aja kita coret aja ya. Berarti jawabannya B, tapi kok B aneh? Jawabannya seperti menjebak. Ini namanya negasi ganda. Karena ini loh, tidak meracik kopi yang tidak manis. Berarti kan dia meracik kopi yang manis. Jadi kata tidak ketemu kata tidak, itu berarti kata yang positif seperti itu. Jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tidak ada kereta ekspres kecuali yang berwarna perak dan kuning. Jalur utara dilewati oleh kereta yang bukan berwarna perak dan bukan berwarna kuning. Simpulan yang tepat tentang kereta di jalur utara adalah, ini kalau ada soal ini aku mengibaratkan seperti sebuah perumpamaan ya, sebuah tembok. Nah, ini kalian kalau ada ketemu soal kayak gini, itu highlight premis 1 aja. Tidak ada kereta ekspres itu ku ibaratkan sebuah tembok nih, kereta ekspres. Nah, kalau mau menghancurkan sebuah tembok ini, itu harus dengan syarat ya, dengan warna perak dan kuning. Ini kan pertanyaannya adalah tentang jalur kereta di jalur utara. Nah, apakah bisa menghancurkan tembok ini? Kita lihat di jalur utara ya. Jalur utara dilewati oleh kereta yang bukan berwarna perak dan bukan berwarna kuning. Nah, berarti ini tidak memenuhi syarat ini ya. Alias ini berarti bukan kereta ekspres. Jadi ini tidak bisa menghancurkan tembok ini. Nah, simpulan yang tepat di jalur utara adalah, kita lihat kereta ekspres berwarna perak. Kereta ekspres langsung aja kita coret. Ini salah ya guys. Terus bukan kereta ekspres ya, itu jawabannya. Tapi kita lihat dulu di OCD, bukan kereta ekspres berwarna perak. Walaupun bukan kereta ekspres itu bukan berwarna perak juga ya. Ini salah. Kereta ekspres bukan perak dan kuning. Salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal nomor 3, soal terakhir. Soal nomor 3, peserta seleksi beasiswa LPDP 2026 mengikuti tes bakat skolastik TPS. Rara tidak lolos seleksi beasiswa LPDP 2026. Simpulan yang tepat tentang Rara adalah, pasti kalian berpikir ini jawabannya itu tidak mengikuti TPS dalam seleksi LPDP 2026. Dia nggak ikut tes gitu ya, atau tidak ikut LPDP dan juga TPS. Nah, itu jawaban yang salah ya, sebuah kesalahan berpikir. Pokoknya kalian itu jangan langsung segera menyimpulkan, kalian harus cari proses dan juga status. Nah, gimana sih cara cari proses dan juga statusnya? Oke, sini Kak Galan ajarin ya. Jadi kita lihat ya, Rara itu tidak lolos, tapi dia pasti ada prosesnya teman-teman. Dia mengikuti tes bakat skolastik ini. Prosesnya ikut TBS. Tapi kalau dia ikut TBS, dia statusnya kan pasti ikut seleksi beasiswa LPDP. Status ikut seleksi. Nah,
Kesimpulan yang tepat tentang Rara adalah tidak mengikuti TBS dalam seleksi LPDP. Ini salah. Tidak mengikuti seleksi LPDP 2026 dan TBS. Salah. Bukan peserta seleksi LPDP 2026 yang mengikuti TBS. Salah. Peserta seleksi LPDP 2026 yang mengikuti tes bukan TBS. Salah. Telah mengikuti TBS dalam seleksi LPDP 2026. Nah, ini jawabannya guys. Rara tuh ikut seleksi tapi dia belum berhasil, alias gagal ya. Oke, mudah kan? Nah, dari ketiga soal tadi membuktikan bahwa UTBK itu bukan siapa yang paling pintar menghafal rumus, tapi UTBK itu dimenangkan oleh mereka yang bisa memahami soal dengan baik. Pembuat soal itu sengaja bikin soalnya jadi rumit, muter-muter, itu buat ngetes mental kamu. Mulai hari ini, janji sama dirimu sendiri kalau kamu nggak bakal panik lihat soal yang muter-muter. Kamu yang harus menguasai soalnya. Kalau kamu ngerasa video ini membantu, jangan lupa subscribe channel Galan Tips UTBK dan Semi Biar kita tembus PTN impian pakai konsep matang. Aku Galan, sampai jumpa di soal silogisme penalaran umum berikutnya. Sampai jumpa.